Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Panarik, dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen Teddy Surhayanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nasri Panarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga saat ini belum membuahkan hasil. Keberadaan Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nasri Panarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Ya, sementara itu banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh tak hanya rusak fasilitas umum, tetapi juga hancurkan ratusan rumah di Desa Pantai Gio 5, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Aceh Jaya. Lumpur setinggi 3 meter juga timbun kendaraan warga. Ya, beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh, memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Mirisnya lagi, di lokasi saat ini tak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Ya, sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan.
Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ya, banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Arus banjir di sungai juga turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Kalau Pak ini, Mayu biar Pak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Debit air sungai yang kencang membuat sejumlah rumah hanyut tertelan. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, nyampe sekarang, alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan.